menjawab, itu tuh sama saja kalian menjatuhkan martabat dan kalian tuh kayak meragukan para penguji. Oh, kayaknya ini. Oke, ini informasi yang wajib banget kalian ketahui. Sebab andaikan kalau kalian tidak mengetahuinya, sangat berpengaruh terhadap hasil tes kalian. Jadi wajib banget kalian ketahui dan tonton sampai habis. Hello guys, welcome back to our channel Fasya Albogori. Selamat datang di channel YouTube Fasya Albogori. Bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan kalian untuk saya terus bisa membuat konten-konten selanjutnya mengenai Polbangtan dan PEPI di Indonesia kayak gitu. Bagi kalian jangan lupa ya untuk like, comment, and share video ini sehingga video ini bisa dirasakan juga manfaatnya oleh para mereka pejuang Polbangtan dan PEPI di Indonesia kayak gitu. Kali ini saya akan memberitahukan perihal perubahan jadwal kegiatan penerimaan mahasiswa baru Polbangtan dan PEPI tahun 2020-2021. Tonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini pastinya berimpact pada pelaksanaan seleksi Polbangtan dan PEPI di Indonesia. Hal itu maka ditetapkan adanya perubahan atau pengunduran pelaksanaan tes beberapa rangkaian tes yang akan dilaksanakan kayak gitu. Di sini saya akan langsung sampaikan saja nih. Jadi untuk tes CAT online atau seleksi rapot akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 4 Juli 2020. Dan nanti akan dilanjutkan tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2020 kayak gitu. Tes wawancara ini akan dilaksanakan untuk jalur kerjasama dan umum kayak gitu. Rangkaian agenda selanjutnya yakni pengumuman hasil tes wawancara PMB jalur kerjasama dan umum tanggal 14 Agustus 2020. Nah, jangan lupa ya, tanggal 14 Agustus 2020 kalian wajib banget untuk stay tentang pengumuman hasil wawancara dan CAT ini. Pokoknya kalian deg-degan pastinya. Ya Allah, bagaimana ini hasilnya gitu ya. Dan saya sampaikan harus teliti ketika kalian mendapatkan pengumuman apapun itu, hasil nanti tes wawancara atau tes CAT, kalian harus detail dan pahami, karena biasanya tuh di pengumuman hasil untuk tes kesehatan selanjutnya itu disatukan gitu dari seluruh Polbangtan di Indonesia, mulai dari Medan sampai Manokwari. Nah, jangan sampai lupa ya untuk terus kritis dalam hal membaca pengumuman yang ada kayak gitu. Selanjutnya, tanggal 15 sampai 18 Agustus akan dibuka pendaftaran jalur POSKM. Nah, itu tuh udah saya bahas ya tentang jalur POSKM. Silakan untuk ditonton di atas ini. Semoga bermanfaat tentang perihal penjelasan jalur POSKM kayak gitu. Nanti kan udah ada hasilnya nih ya, tes wawancara. Itu tuh kalau untuk yang hasil dari tes wawancara itu akan menentukan kalian di tes kesehatan kayak gitu. Bagi kalian nih yang notabene-nya belum rezekinya di jalur umum ini, bisa kalian coba untuk di jalur POSKM. Teruntuk yang memiliki sertifikat atau piagam penghargaan selama mengenyam pendidikan di SMA atau di SMK-nya kayak gitu. Silakan ya untuk diikuti step by step-nya. Nah, sangat cepat banget ya. Kalau untuk jalur pendaftaran jalur POSKM itu tanggal 15, 16, 17, 18. Hanya 4 hari loh pelaksanaan pendaftaran jalur POSKM. Makanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya singgung sedikit nih perihal pelaksanaan POSKM ini. Jadi POSKM ini selain kita menyertakan piagam atau sertifikat kejuaraan prestasi kita pun harus mempersiapkan proposal bisnis plan yang kita akan seleksikan gitu. Jadi untuk yang POSKM ini kan ada minat ya, akan ada seleksi minat pertanian atau peternakan
dan perkebunan, kalian tuh nanti wajib dan saya sarankan membuat untuk proposal atau bisnis plan kayak gitu. Nanti insya Allah saya akan buatkan juga perihal proposal ataukah rangkaiannya seperti apa. Tonton ya nanti. Dan agenda selanjutnya tanggal 24 Agustus 2020 yakni pengumuman hasil seleksi administrasi jalur POSKM. Nah, jadi untuk agenda selanjutnya yaitu tes wawancara POSKM. Tes wawancara POSKM ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus tahun 2020. Untuk tes wawancara ini bagi kalian yang jalur POSKM wajib untuk menempuhnya karena ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kalian tuh berhak lolos atau tidak kayak gitu. Nanti hasil dari sertifikat kalian wajib banget kalian bawa untuk dilihat tuh relevansinya antara yang di-upload dan yang buktinya nyata gitu. Ini menjadi informasi tambahan saja nih bagi kalian yang jalur POSKM ketika nanti tes wawancara, kalian wajib untuk menguasai proposal yang telah kalian buat. Proposal bisnis plan tentang pertanian, tentang peternakan atau perkebunan, wajib banget kalian kuasai. Ketika nanti ditanya tentang penawaran, tentang hasil kotor, terus ya pendapatan bersih seperti apa, kalian tuh bisa menjawab dengan jelas dan tuntas. Jangan sampai kalian hanya mengcopy paste dari beberapa sumber, ketika nanti ditanyakan oleh para penguji, kalian nggak bisa menjawab. Itu tuh sama saja kalian menjatuhkan martabat dan kalian tuh kayak meragukan para penguji. Oh, kayaknya nih dia tuh hanya mengcopy paste aja deh, bukan hasil murni pikiran mereka kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti para penguji memikirnya seperti itu. Sayang banget, soalnya bisnis plan ini sangat mendukung ataukah memiliki power untuk mendukung kalian ketika nanti lolos atau tidaknya di jalur POSKM kayak gitu. Untuk tanggal 3 sampai 4 September 2020 akan dilaksanakan tes kesehatan semua jalur. Nah, nanti kan udah ada hasilnya ya dari jalur umum, jalur kerjasama, dan jalur POSKM. Nanti kalian akan berbarengan seleksi tes kesehatannya. Untuk nanti tes kesehatannya seperti apa, pelaksanaannya atau teknisnya nanti akan diumumkan di website kayak gitu. Pokoknya stay tune aja di website Polbangtan di Indonesia. Agenda selanjutnya yaitu pengumuman hasil tes kesehatan. Nah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020. Jangan lupa ya, pada tanggal tersebut akan dilaksanakan pengumuman hasil tes kesehatan semua jalur. Simak tuh dan lihat nama kalian ada atau tidaknya kayak gitu. Selanjutnya agenda yakni pengumuman cadangan. Nah, pengumuman cadangan ini akan diumumkan pada tanggal 14 September 2020 kayak gitu. Kak, cadangan itu tuh dari mana sih gitu? Jadi kalau untuk cadangan ini mengisi kursi yang kosong ketika ada yang tidak lolos di seleksi tes kesehatan. Pengumuman cadangan ini akan diumumkan setelah keluar hasil dari tes kesehatan. Nah, nanti tes kesehatan itu akan ada juga nih yang gugur dalam hal pelaksanaan tes kesehatan. Makanya saya harapkan kalian benar-benar prepare dari jasmani maupun rohani dan batin kalian sehingga kalian sih bisa melaksanakan tes kesehatan secara maksimal kayak gitu. Soalnya di tes kesehatan ini tuh ada yang gugur. Pokoknya kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Dari hasil tes kesehatan semua jalur, kan nanti akan ada pengumuman kan dari hasil tes kesehatan siapa aja sih yang berhak lolos menjadi Camaba Polbangtan sesungguhnya dan resmi nanti ditetapkan. Nanti akan diumumkan tuh pada tanggal 11 September. Kalian bertanya, "Kak, tes kesehatan tuh tes kesehatan aja apa fisiknya?" gitu. Jadi kalau untuk tes kesehatan ini ya secara general ya, umum. Jadi nanti di dalamnya tuh bisa jadi ada tes fisik kayak gitu. Pokoknya prepare aja dari push up-nya, sit up-nya, terus full up-nya, pokoknya persiapkan aja kayak gitu. Jadi untuk yang tes kesehatan ini di dalamnya nanti insya Allah akan dilaksanakan tes fisik kayak gitu. Berlatih dan jangan lupa untuk berdoa. Yang gugur tuh di tes kesehatan. Nanti cadangan ini berfungsi untuk memenuhi kuota yang kosong ini kayak gitu. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 17 September 2020 tes kesehatan untuk pemenuhan kuota.
cadangan ini akan melaksanakan tes kesehatan pada tanggal 16 sampai 17 September 2020. Dan tanggal 22 September 2020 diumumkan calon mahasiswa yang diterima di Polbangtan dan PEPI di Indonesia. Nah, itulah hasil goals kalian yang wajib banget kalian baca dan teliti, karena ini tuh biasanya tuh satu SK dari Polbangtan Bogor, Polbangtan Medan, Polbangtan Goa, Polbangtan Malang, Polbangtan Yogyakarta Magelang, dan Polbangtan Manokwari. Nanti akan disatukan tuh SK-nya. Maka dari itu harus kalian teliti. Agenda selanjutnya tanggal 23 sampai 24 September 2020 yakni daftar ulang atau registrasi. Nanti untuk teknis daftar ulang atau registrasi atau berkas-berkasnya tuh udah saya jelaskan tuh di konten sebelumnya tuh. Ada nih di atas ini. Silakan untuk ditonton perihal registrasi ulang seperti apa. Agenda selanjutnya tanggal 28 sampai 29 September 2020 pemenuhan kuota jumlah dan tes kesehatan. Andaikan yang cadangan ini pada saat tes kesehatan juga tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan pertimbangan yang ada, maka akan dilakukan pemenuhan kuota jumlah dan tes kesehatan pada tanggal 28 sampai 29 September 2020. Dan akhirnya tanggal 1 Oktober 2020 kalian akan melaksanakan perkuliahan awal semester di Polbangtan dan PEPI. Untuk nanti masa basis atau masa penempaannya, tunggu saja informasi selanjutnya. Segitu sih untuk kita sharing perihal perubahan jadwal penerimaan mahasiswa baru Polbangtan dan PEPI di Indonesia. Masih ada yang ingin tanyakan? Silahkan tanyakan di kolom komentar kayak gitu. Semoga ini bermanfaat. Terus semangat. Salam pertanian jaya, pertanian Indonesia. Bangga menjadi abdi negara pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.